Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الفاتحة حضرة سيدنا نبينا الأمين مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurratu a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi وصحبه وجنوده وأنصاره وتابعين وتابعين محمد وهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين والهام الملائكة المقربين آمين يا رب العالمين. معاشر الحاضرين رحمكم الله الحمد لله والشكر لله. Berkat nikmat taufik hidayah Allah bagi kita semua, kita berada kembali dalam majlis ini yang mudah-mudahan kita diberikan limpahan barokah dan rahmatnya serta ridha dan inayahnya. Semoga juga kita diberikan panjang umur dan sehat walafiat dalam taat dan ibadah, dan Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Mari kita melanjutkan pengajian kita dalam kitab Risalatul Muawanah, yang pada hari yang lalu kita membahas tentang kewajiban bagi kita semua untuk berlaku adil, berlaku baik atas segala apa yang ada dalam kepemimpinan kita, dalam kuasa kita, baik yang sifatnya khusus ataupun yang sifatnya umum. Imam Al-Haddad beliau menjelaskan yang dimaksud yang dalam kuasa kita yang khusus adalah anggota tubuh kita, anggota badan kita, terutama 7 anggota tubuh yang harus betul-betul kita jaga dan kita pergunakan dengan sebaik-baiknya dalam apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu lisan, yang kedua pendengaran, yang ketiga penglihatan, yang keempat perut, yang kelima kemaluan, yang keenam tangan, dan yang ketujuh
tujuh kaki. Itu semua nikmat Allah, amanah Allah kepada kita semua yang wajib kita syukuri, yang wajib kita gunakan dengan adil, dengan baik, tidak kita salah gunakan untuk kemaksiatan. Kemudian qala radhiyallahu ta'ala anhu nafa'ana Allah wa iyyakum bihi wa bi 'ulumihi fid darain amin. فإن هذه النوافل رعية استرعاها الله تعالى إياها. Sesungguhnya anggota tubuh ini adalah merupakan tanggung jawab yang Allah bebankan kepadanya. Wa amanatun i'tamalaka 'alaiha, dan merupakan amanat yang Allah percayakan kepadamu. Wa 'alaika bikaffiha 'an maksiyatihi wa isti'maliha fi ta'atihi. Maka sudah seharusnya kamu menggunakannya, maka seharusnya kamu untuk menahannya dan mencegahnya untuk digunakan maksiat dan menggunakannya untuk berbuat taat. Fa inna Allah Ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala innama khalaqaha laka lituti'ahu biha, menciptakan itu semua untukmu agar kau bisa berbuat taat kepadanya, taat kepada Allah dengannya, yaitu adalah tubuh tersebut. Jadi Imam Ramadan kembali mengingatkan kepada kita bahwa nikmat-nikmat yang ada di tubuh kita, yang ada di jasad kita, itu adalah merupakan tanggung jawab dan amanat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikmat yang besar, jangan sekali-kali kita gunakan itu semua untuk bermaksiat kepada Allah. Tapi peruntukkanlah amanat dan nikmat tersebut untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena itulah Allah berikan amanat dan nikmatnya kepada kita semua. Wa hiya min ajalin ni'amillahi alaika. Sesungguhnya anggota tubuh ini adalah termasuk nikmat-nikmat besar yang Allah berikan kepada kita. Kita dikasih nikmat, bisa melihat, bisa dengar, bisa bicara, bisa jalan, semuanya gratis Allah berikan kepada kita, tanpa harus dipungut biaya, mau harian ke, bulanan ke, tahunan ke, nggak ada perawatan khususnya, tak perlu kita ganti spare part-nya. Barang yang kita beli kita jaga. Tapi nikmat yang Allah kasih sama kita kadang suka kita sembarangnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan kita manusia dengan sempurna. Segala apa yang dibutuhkan oleh manusia Allah berikan. Kita bisa melihat gratis, bisa membedakan apa yang ada di depan kita. Bayangkan, kalau satu nikmat itu ada dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, betapa sedihnya itu. Maka waktu COVID, itu tidak ada cium, nggak bisa merasa.
Yang tinggal berapa hari atau 1-2 minggu aja itu udah kelaparan. Itu segitu, itu masih bisa dengar, masih bisa melihat, masih bisa bicara. Tapi bingungnya udah bisa ampun. Dan sekarang itu nikmat dikasih sama Allah. Kadang kita nggak syukur dengan tadi. Maka kalau kita betapa besar nikmat Allah kepada kita yang Allah berikan itu, coba kita duduk sejenak itu nikmat, kita rasakan. Betapa gak enaknya ketika nikmat itu. Mau tahu betapa berharganya nikmat melihat. Coba kita nonton aja bentar. Andai kata kita hidup begini, kita nggak melihat akan berdepan bersama. Gak enak. Kita berjalan mata kita. Andai kata nggak bisa melihat, begini dikatakan. Nggak bisa dengar, betul tadi. Nggak ada nikmat. Alhamdulillah, ini nikmat semua dikasih sama Allah. Allah kasih semua nikmat, lituti'ahu, untuk kau pergunakan berbuat taat kepada Allah. Maka wajib bagi kita untuk kita mensyukurinya. Gimana cara mensyukurinya? Wa syukruha an tuti'ahu subhanahu biha wa alla ta'siyahu bi syai'in minha. Mensyukuri nikmat-nikmat ini gimana? Dengan kau gunakan itu nikmat untuk taat kepada Allah dan tidak kau gunakan itu nikmat untuk bermaksiat kepada Allah. Arti syukur, bersyukur kepada Allah itu bukan cuma sekadar kita mengucapkan alhamdulillah, syukurillah. Itu syukur dari besar. Itu penting juga. Itu zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun makna syukur yang hakiki adalah sarful 'abdi bima an'ama Allahu 'alaihi lima khuliqa li ajlihi. Syukur itu adalah seorang hamba menggunakan nikmat yang Allah berikan padanya sesuai dengan peruntukannya. Allah kasih kita dia nikmat mata dan melihat buat apa? Allah kasih kita nikmat mendengar untuk apa? Allah kasih kita nikmat kaki, tangan dan semua nikmat itu untuk apa? Sesuai kehendak Allah, keinginan Allah kita gunakan itu nikmat, itu namanya syukur. Dan sampai kapanpun hakikatnya kita tidak akan bisa bersyukur kepada Allah. Karena tatkala kita bersyukur kepada Allah dengan sebaik-baiknya syukur, maka itu adalah merupakan nikmat lagi yang tidak Allah berikan kepada semua hamba. Tidak semua hamba itu bisa bersyukur kepada Allah dengan sebaik-baiknya syukur. Nabi Musa ketika bersyukur kepada Allah, dia bingungan sendiri. Cara bersyukur yang benar, karena mensyukuri nikmat itu adalah merupakan nikmat lagi. Kita dapat nikmat, kan kita harus syukuri. Ketika kita bersyukur atas nikmat, itu adalah nikmat yang besar dari Allah yang memberikan kita rasa untuk bisa bersyukur kepada Allah. Maka kita harus bersyukur lagi. Bersyukur lagi, tidak ada habis-habisnya loh. Maka yang titik bersyukur paling tinggi seorang hamba ketika dia sudah betul-betul merasa tidak punya daya, tidak punya apa-apa, tidak punya kuasa, yang semua itu diyakini hanya milik Allah, sehingga dia sadar diri kalau dia adalah hamba yang tidak bisa bersyukur. Itu adalah syukur yang sebenarnya. Mereka akan ada kata cukup kita untuk bersyukur kepada Allah, karena Allah tidak ada hentinya memberikan nikmat kepada kita semua.
Sampai Allah nyatakan dalam Al-Quran, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian mau menghitung nikmat Allah, niscaya kalian tidak akan mampu untuk mengukurnya. Mau dihitung? Karena setiap nikmat pasti di dalamnya satu lagi dengan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Tapi setidaknya syukur tidak kita selewengkan nikmat yang Allah berikan kepada kita untuk hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka cara kita mensyukuri jawaban kita, anggota tubuh kita, mata kita, telinga, tangan, kaki, kemaluan, perut, semuanya. Dan syukurnya kita menggunakan itu semua dalam rangka berbuat taat, berbuat baik, dan kita tidak gunakan untuk bermaksiat. Fa'in tarakta dzalika, karena mensyukuri nikmat jawabannya apa? Gunakan buat taat dan jangan digunakan untuk maksiat. Fa'in tarakta dzalika, jika kau tinggalkan itu, walam taf'alhu, dan kau tidak lakukan itu, faqad baddalta nikmatallahi kufra, berarti kau telah berubah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang harusnya kau syukuri menjadi kekufuran. Artinya kufur nikmat. Kan kita harusnya syukur nikmat. Tapi kalau kita tak pakai buat taat, kita pakai buat maksiat, itu namanya kufur nikmat. Kalau kita melihat yang haram, kita udah kufur nikmat. Mulut kita pakai bicara yang tak baik, kita udah kufur nikmat. Apapun yang kita gunakan untuk maksiat, berarti kita sudah kufur nikmat. Dan perkara kufur nikmat ini bahaya. Lain syakar tuh. Lazidan wa'in kafartu inna azabina syadid. Jika kau bersyukur, kami akan tambahkan pasti kesabaran. Namun jika kalian kufur, tak bersyukur, bukan cuma sekedar mengucap alhamdulillah, bukan. Artinya kufur itu pakai nikmat bermaksiat. Inna azabina syadid. Kata Allah sesungguhnya azabku itu sangat pedih. Namun dia pernah bertindak. Begitunya hamba-Nya berlaku kufur kepada dia, tidak mensyukuri nikmat-nikmatnya. Allah sudah ingatkan azabnya pedih, tapi Allah masih tetap tidak nikmat. Allah masih kasih waktu, kasih peluang dia untuk bertobat, untuk membenahi diri. Kalau seandainya setiap nikmat yang kita kufuri detik ini juga cabut sama Allah, kita udah jadi manusia seperti apa? Andai kata setiap maksiat dari nikmat yang Allah berikan kita gunakan untuk maksiat, langsung itu nikmat dicabut sama Allah. Itu udah jadi manusia yang buta, yang tuli, nggak bisa punya tangan, nggak punya kaki, nggak punya apa-apa, jadi batu, tidak ada. Tapi Allah masih begitu. Mata kita pakai bagian dosa, masih dikasih kesempatan kita lihat bertobat. Padahal Allah bisa. Kita maksiat, pakai mata kita langsung dibutakin ke. Kita maksiat pakai tangan, pakai kaki kita langsung dibungkumin, bisa. Maksiat pakai kemaluan kita langsung dihilangin, bisa aja bagi Allah. Allah Maha Kuasa, Maha. Tapi saya rahimnya Allah, rahmatnya Allah, lutufnya Allah kepada kita hamba yang besar. Allah masih kasih kesempatan kepada hambanya untuk mengubah kejelekan-kejelekan itu jadi kebaikan. Tapi sayang semoga saya, kadang kita suka meremehkan, kita suka menunda-nunda, kita terlalu banyak beramal, angan-angan, terlalu makin merasa masih banyak waktu, merasa masih banyak kesempatan. Biasa manusia nggak tahu nilainya nikmat kecuali ketika nikmat itu hilang.
Nikmat sehat kita nggak syukurin, giliran sakit baru sadar. Nikmat melihat nggak kita syukurin, biasa aja. Tapi giliran matanya sakit baru sadar. Telinganya sakit baru sadar, kakinya, tangannya, giginya sakit baru sadar. Ketika lagi enak kita lupa, tidak anggap biasa. Bahkan seakan-akan itu bukan satu kenikmatan, tapi hal yang pernah yang wajar aja. Semua itu Allah kasih dia memberikan nikmat sama kita. Jangan kita ingkar, kita kufur dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ingat, azza-Allah itu sangat penting. Walau Allah Ta'ala sakhara laka hadhihi al-jawarih wa jabbar. Jikalau Allah tidak memberikan atau tidak menunjukkan, memberikan kekuasaan padamu untuk anggota-anggota tubuh ini agar dia bisa mentaatimu. Sekarang tangan kita mau gerakin kemana aja, kaki kita mau pakai langkah kemana aja bisa. Mulut kita pakai bicara ada aja bisa. Semuanya tunduk patuh sama kita. Bukan karena kita buat itu tunduk patuh dan turut sama kita, tapi apa? Allah yang menundukkannya buat kita. Allah yang memberikan kekuasaannya kepada kita untuk menggunakan ini semua jawaban. Kalau seandainya Allah nggak takdirkan ini semua bergerak untuk patuh sama kita, tangan yang kita angkat kalau Allah nggak izinin nggak bakal bisa gerak. Mulut mau bicara kalau Allah kunci mulut kita, Allah nggak izinin nggak bakal bisa bicara. Semuanya atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah tak takutkan, Allah tidak tundukkan jawaban anggota tubuh kita itu untuk kita semuanya. Lakukan atas nadir antaksi Allah bersyaitan. Ini sudah ya, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Berbuat akan bisa atau apapun itu tidak bisa. Kalau Allah tak tundukkan tangan kita untuk berbuat taat, akhirnya hanya bisa dibawa untuk maksiat. Kamu bilang maka kalau kita punya tubuh senang di bawah ibadah, nyaman di bawah buat baik bersyukur kepada Allah. Itu nikmat yang tidak dicari dan tidak semua dikasih semua. Antum sekarang dikasih pendengaran yang senang, yang suka dengar pengajian, dengar taklim, dengar nasihat. Nggak semua telinga pendengaran bisa mendengar. Dengarnya dengar, nerimanya kan ada kalau dengar dikit berbangun lagi nggak kuat. Tapi alhamdulillah, mudah-mudahan ini sampai akhir hayat kita dijaga. Berikan Allah pada kita semua. Amin ya Rabbal. Kalau Allah tentukan dengan perkara kita berpakat. Ya, jadi jangan ujung juga kalau kita sudah bisa berbuat baik bersyukur. Itu karena Allah yang memungkinkan. Allah yang melakukan itu semua buat kita. Karena Allah sayang. Wa kullu jarihatin minha taqulu laka bi lisani haliha. Dan setiap anggota tubuh akan berkata kepadamu dengan lisannya, dengan bahasanya, idza aradta, jika kau ingin anta'mala bihal maksiyah, beramal berbuat dengan menggunakan anggota tubuh itu perbuatan maksiat. Ya Abdullah, ittaqillah, hei hamba Allah, bertakwalah kau kepadaku. Wala takrahni ala fi'li ma harramallahu alayya. Dan jangan kau paksa aku untuk melakukan apa yang Allah haramkan kepadaku. Jadi setiap kali kita mau berbuat maksiat, mata kita mau pakai buat maksiat, tangan
tangan kita mau pakai maksiat. Hakikat itu mata, tangan itu syarat sama. Coba kita enak peka, kita enak sadar, kita enak paham, kita enak dengar. Mata kita mau pakai buat maksiat, itu mata ngomong, hamba Allah, takwa kau kepada Allah, jangan kau pakai buat maksiat. Tangan, kaki, semuanya, lisan kita pun demikian. Fa'idha asyaif Allah, maka jika tetap kau bermaksiat kepada Allah, biar dengan menggunakan kejelekan dengan anggota tubuh tersebut, tarja' ila Allah, maka dia akan kembali kepada Allah, wa taqul, dan dia akan berkata, qad nahaitu ya Rabb, falam yasma'. Ini mata yang tidak pakai buat maksiat, dia akan ngadu ke Allah, ya Allah, aku sudah mencegahnya untuk bermaksiat, tapi dia tidak memberi, tapi dia tidak mau mendengarnya. Wa ana bari'atun mimma sana', maka aku ya Allah terbebas dari perbuatan. Jadi mata kita tidak mau tanggung jawab kalau kita pakai buat maksiat. Tangan kita, kaki kita, dia sudah berusaha mencegahnya, tapi kita tidak mau dengar ya. Kadang orang kalau hatinya masih pakai, masih bersih, ketika dia mau maksiat itu ada pikirnya. Astagfirullah, nggak boleh, ini dosa. Tapi kalau udah rendor, betul, agak ingat aja. Jadi kalau masih ada remnya, pas dia mau bermaksiat, astagfirullah, masa tangan mau pakai buat dosa, masa kaki dulu, pakai tempat. Kalau dia masih kuat, sadar, dia bakal. Tapi ada juga yang tidak begitu. Pada jadi terakhir kali Allah lagi. Kok ya anda sampai mana? Ada juga yang kakinya udah hitam, dia nggak sadar dengan Allah harus sampai dulu lagi. Nah kalau kita tetap gunain buat maksiat, dia bakal lanjut. Kita udah cegah, tapi dia nggak mau dengerin. Kita udah tahan, dia masih tetap lawan. Anak balik, aku masuk kiri dari dia. Anak yang mau ikut. Nanti dia mau kiamat, semuanya nanti ada jalan. Dan semuanya kita akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa sawfa taqifu baina yaday Allahi ta'ala, dan kelak kau akan berdiri berhadapan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Badan tubuh jawarihuka, maka semua jawarih, semua anggota tubuhmu dia akan berbicara di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syahidatan laka bima amilta biha min khairin, dia akan menjadi saksi meringankannya atas amal baik yang kau lakukan dengannya. Wa 'alaika bima amilta biha min syarrin, dan akan menjadi saksi berat untukmu, saksi yang memberatkan untukmu atas kemaksiatan yang kau perbuat dengannya. Nanti semua di yaumul qiyamah, yaumul hisab, kita akan dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat, kullu ra'in mas'ulun an ra'iyatihi. Di situ kita akan diminta pertanggungjawaban. Satu persatu diperinci. Semua umat Allah akan ditanya sama kita. Kita hidup dalam 60 tahun, dikasih 60 tahun melihat dipakai buat melihat akan aja, rekam jejaknya ada semua. Semua nikmat, tangan, kaki kita pakai buat apa aja, mulut kita pakai buat bicara apa aja, semua rekam jejaknya. Apa dalam Quran Yasin Allah menyatakan, al-yawma nakhtimu ala afwahihim
wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ya Allah. Nanti dia kiamat. Di hari Allah akan menutup lisan kita. Di dunia yang bisa bicara cuma lisan kita doang. Tangan kita, telinga kita, kaki kita, kemaluan kita kadang bisa ngomong. Tapi nanti di akhirat mulut kita ditutup sama Allah, tangan, kaki, semua anggota tubuh kita akan dibicarakan atau dilakukan bicara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberikan kesaksian buat kita. Dimakan yang sibuk atas apa yang dia kerjakan. Di tangan bakal ngomong, di kaki bakal ngomong, di kemaluan bakal ngomong. Bahasanya kayak gimana kan ini akan yang jelas bukan orang orang. Bahasa tangan dengan ngomong kayak gimana kan? Ini bahasa paling tinggi nanti tangan bicara. Oh masa bisa sih tangan bicara? Masa bisa sih kaki kita bicara? Jangankan tangan kaki kita, di tempat-tempat yang kita injak, yang kita dudukin, bumi, tanah, kita semua akan bicara di hadapan. Dia akan menjadi saksi buat kita. Antara dua kemungkinan, saksi memperankan atau saksi yang meringankan. Tergantung kita gunakan untuk apa. Allah yang maha mampu membuat lisan kita bicara, Allah juga maha mampu membuat tangan kita bicara, kaki kita bicara, telinga kita bicara, semuanya bicara. Ya, kalau kita sekarang tahu yang bisa bicara, ada bintang suaranya, ada lisannya, ada mulutnya. Tapi semua itu kalau Allah izinkan untuk membuat suara dan bisa bicara, nggak bakal bisa bicara itu. Ya, ada lisan ada hatinya bisa bicara juga. Nah, kita ngomong bicara. Jadi semua nanti semuanya akan bersaksi. Maka kalau kita habis sholat, mau sholat sunnah kan kita tidak ke tempat lain. Habis sholat, mau sholat lagi, kita suruh bergeser lain ke tempat yang lain. Itu salah satunya apa? Untuk menjeda antara sholat pertama dengan sholat kedua, dan juga akan biar semakin banyak saksi baik kita dan juga. Semakin banyak titik kita sholat, semakin banyak saksi. Semakin banyak saksinya, insya Allah semakin mudah kita. Semakin mudah insya kita, semakin besar peluang kita mendapatkan rahmat Allah, sehingga sampai akhir kita dengan rahmat Allah ditempatkan di surga. Amin ya Rabbal. Jadi semuanya nanti akan berbicara di hadapan Allah. يوم لا مرد له من الله ما له من مرجع يومئذ وما له من نكير. Imam Haddad, nanti semua anggota tubuh kita akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa? Beliau mengutip firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istajibu li rabbikum min qabli an ya'tiya yawmun la maradda lahu min Allah ma lakum min marja'in yawma idzin wa ma lakum min nakir. Lengkap ayatnya. Kalau di kitab kita dikutip dari kata la maradda lahu min Allah. Allah ayatnya istajibu li rabbikum, patuhilah semua Tuhan kalian sebelum datang dari Allah suatu hari yang tidak dapat ditolak hadapan, yaitu hari kiamat. Ada kita tunda hari kiamat. Kiamat sudah mau terjadi, sudah minggu depan, sudah itu ada kita. Kamu tidak akan memperoleh tempat berlindung pada hari itu dan tidak pula dapat mengingkari dosa-dosa.
Ya, karena ada perlindungan kecuali perlindungan Allah. Dan dosa semua yang kita perbuat tak bakal bisa kita inginkan karena semua dicatat sama malaikat-malaikat. Ya, banyak itu kita. Bukan pakai CCTV, kalau CCTV bisa dihilangin. Ya, tapi kalau catatan malaikat nggak ada. Allah akan berikan obatnya. Jika taubat obatnya Tuhan, minta dosa kita, maksiat kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kita banyak beramal baik beribadah, apalagi dengan mengamalkan amalan yang dianjurkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah dosa kita dihapuskan oleh Allah. Jadi kalau seandainya kita belum bertobat, kita mati bawa banyak dosa. Nah, itu repot. Kalau tanggung jawab lagi, tidak punya pengacara lagi, tidak ada pembelaan lagi, ya tidak ada penikuan benar-benar Allah. Nanti di saat itu yang paling kita butuhkan apa? Ya syafaat dari sudah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Udah bawa dosa banyak, aman Nabi sombong, aman Nabi sombong, dia usah siap-siap dari neraka. Karena kan udah maksiat, aman Nabi tak mau kena, sholawat kan. Ngerti tentang Nabi-nya ada, amalan sunnah perintahnya juga ada, mau ngerti syafaatnya saya itu. Maka butuh kita dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Karena insya Allah dengan banyak kita sholawat jalan di sunnah beliau, kita akan diutamakan mendapatkan syafaat beliau nanti beliau. Kalau kita mau jujur mau hitung-hitungan amal baik kita, amal yang baik itu kadang-kadang nggak baik. Atau yang sia-sianya baik kita itu paling sholat 5 waktu berapa menit, ngaji sehari belum tentu serius, taklim seminggu sekali 5 hari. Sisanya waktu kemana? 24 jam pun bisa sampai berapa? Hitung setahun kelamaan, hitung 20 ribu tidak kelamaan. Seminggu hitung 24 jam waktu kita pakai buat apa aja. Tidur aja udah habis 5, 6, 7 sampai 8 deh. Ada sampai 12 jam tidur. Belum lagi ngobrolnya, ngobrolnya, ininya. Sholatnya 15, ngaji 15 orang. Nikmat waktu mana kita syukur itu. Nah, kalau nggak ada pertolongan Rasulullah SAW, Allah kita nih asik. Maka jangan sokong merasa banyak amal lain. Seringnya kita merasa banyak dosa. Apa kata saya berikan? Zayyin nafsaka bil ma'siyah wa la tuzayyin nafsaka bil ta'ah. Hiasi dirimu dengan selalu merasa berbuat maksiat. Jangan hiasi dirimu dengan selalu merasa berbuat taat. Jangan merasa baik mulu, jangan merasa soleh. Merasalah jadi orang yang banyak maksiat. Merasa selalu jadi orang yang penuh dosa, sekalipun kita hari-hari ini tak berbuat maksiat. Sekalipun hari-hari kita selalu berbuat taat, bisa jadi taat yang kita lakukan itu maksiat juga tanpa kita sadari. Sholat kalau tidak akan maksiat, ngaji kalau sombong akan maksiat. Makanya jangan pernah udah berbuat baik, pernah merasa udah jadi orang soleh maksiat. Nanti akhirnya kita terlalu pede merasa diri kita bakal selamat surga, karena di akhirat nilai kita nol, nggak ada nilai di mata Allah Subhanahu wa taala. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Kita akan dihisab, kita pertanggungjawaban oleh Allah di hari yang ada manfaatnya lagi, yang namanya harta, yang namanya anak keturunan, illa atallaha biqalbin salim. Yang selamat di hati itu adalah orang yang datang ke hadapan Allah dengan membawa hati yang selamat. Kita doa Nabi Ibrahim. Wala tusni yawma yub'atsun. Yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Nabi Ibrahim munajatnya seperti itu.
Ya Allah, jangan kau hinakan aku di hari saat mereka dibangkitkan, yaitu hari kiamat. Hari yang akan tampak lagi yang namanya harta dan kekayaan. Kecuali yang selamat di situ adalah dia kepada Allah dengan hati yang selamat. Selamat dari apa? Dari segala penyakit hati. Betul, terutama kesyirikan, kemunafikan, selamat dari kesombongan, selamat dari riya, dan selamat dari segala macam penyakit. Orang yang hati bersih dari itu, dia adalah yang selamat dan tidak hina dia. Boleh jadi zahir kita sudah kelihatan baik, boleh jadi jasad kita sudah kita bawa terus buat ibadah, tapi belum tentu kita punya hati begitu juga. Ya. Yang nampak itu semuanya lebih mudah daripada yang nampak. Berbuat baik yang kelihatan sama yang tak kelihatan gampangannya. Ninggalin maksiat yang kelihatan sama yang tak kelihatan gampangannya mana. Ninggalin maksiat yang kelihatan. Dia tak kelihatan. Sekarang kita semua di masjid itu lagi ada. Lagi ketika kita lagi taklim, lagi kita mau sholat jamaah, kita lagi tidak ada maksiat di sini. Zahirnya, tapi batinnya kita punya hati. Bisa jadi sekarang kita taklim lagi kita sholat. Boleh 4 tahun, boleh kita sholat, boleh 6 tahun. Bisa jadi hati kita lagi boleh kesombongan, merasa lebih baik di sini dari yang lain. Atau lihat atau semua pengen dilihat, dipandang orang, pengen dipuji semua orang. Selamat dari itu semua. Bisa jadi kita ada rasa bangga diri, tidak ada di sini. Lupa kalau Allah yang menghadirkan kita semua di sini. Merasa diri kita maksiat yang kelihatan, tapi kita nggak ada kerja di sini. Nggak ada lagi maksiat kelihatan, tapi hati kita tidak ada. Maka selamatnya hati yang paling harus kita jaga. Jangan lupa itu. Karena kita tahu sendiri, jaga lisan, jaga penglihatan, jaga pendengaran, jaga penjawaan yang ada, Masya Allah. Ya. Godaan yang banyak, nah apalagi jaga hati ini pun berat. Wa'i bi ra'yatikal 'amah. Dan yang aku maksudkan dengan yang di bawah pimpinanmu secara umum, tapi yang secara khusus. Di bawah pimpinan kita secara khusus, anggota umum. Yang di bawah pimpinan kita secara umum, ini yang ada di luar diri kita. Man ja'alallahu laka 'alaihi wilayatun. Siapa orang yang ada di bawah kepemimpinan kita secara umum, yaitu orang-orang yang Allah jadikan sebagai tanggunganmu, orang-orang yang ada dalam wilayahmu, dalam kekuasaan. Min waladin, dari anak, wa zaujatin, dan istri, wa mamlukin, atau mamluk, budak-budak yang tidak jadi. Ini umumnya. Umumnya kita punya istri, punya anak. Itu rakyat kita. Mereka semua di bawah tanggungan kita, amanah buat kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya nanti kita akan dihisab. Maka nanti kita dihisab tentang diri kita aja dan kita. Kita punya ini ditanya hati nanti gimana tuh? Kita harus berbeda. Kita punya anak ditanya lagi tuh gimana kita jalan amanah anak-anak kita. Tak kebayang orang yang berani menambah amanat buat dirinya yang mungkin besar lagi.
Seperti orang sekarang berebut untuk menduduki kursi kepemimpinan, baik gubernur kah, presiden kah, anggota DPR kah, atau apa. Maka jangan di akhirat nanti paling ribet, paling berat besarnya siapa? Bukan orang aku, bukan presiden. Ya. Dia presiden. Ini presiden mana aja nih? Siapa aja presidennya? Di dunia punya fasilitas khusus. Semuanya VIP, semuanya jalur pintas, cepat, mudah, dikawal, di akhirat, ya itu udah ada kompor di surga, ini masih ribet nanti. Ini bertanggung jawab kepada apalagi presiden di Indonesia ada 200 juta yang di Indonesia. Semuanya kalau tanggung jawabnya kan, itu akan bisa. Yang ditanya ini bukan cuma kenapa ente punya rakyat hafal, kenapa ente punya rakyat miskin bukan itu doang yang dibahas. Kenapa ente punya rakyat gak sholat dijamin? Kenapa ente punya rakyat maksiat dibiarin? Itu ada punya pabrik narkoba banyak ditutup, diskotik dibuka, dilegalin. Ya. Ini terlepas dari maksiat pribadinya nih. Ini ambil dosa pribadinya aja mungkin udah berat. Tambah lagi kenapa banyak keamanan rakyat. Makanya kalau kita jabatan pangkat itu kan berat. Ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tinggal dunia, apakah sahabat berlomba-lomba untuk menjadi khalifah? Semuanya takut. Dipikirin karena tak gampang jadi imam adil, jadi imam yang baik yang adil itu tidak gampang, tanggung jawab berat. Maka semakin banyak yang ada di dalam tanggung jawab kita, semakin berat, semakin ribet kisahnya nanti di akhirat. Ini untuk hisab diri kita aja dari ribet. Diri kita kelar, ditanyain kelar diri kita. Kelar masalah kita. Kelar semua di bawah kuasa kita itu. Masya Allah. Jangan sampai ya, kita merasa diri kita sudah baik, ternyata masih kita banyak menyalahgunakan tanggung jawab. Menyalahgunakan amanat yang ada pada kita. Kita aman. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu yang dikenal ketegasannya, ketegarannya ketika beliau menjadi Amirul Mukminin, hampir dikatakan beliau jarang sekali ketemu yang namanya tidur. Hari-harinya selalu menangis, meneteskan air mata. Mungkin sahabatnya bertanya, kenapa? Kok sering nangis, jarang tidur? Kata Sayyidina Umar, kalau di siang hari itu waktu untuk rakyat, di malam hari untuk diriku buat belajar sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam buat dirinya sama Allah, siang buat dia sama rakyat. Nangis kenapa? Kata Sayyidina Umar, in a'dilu hasib wa in adlimu u'adil. Aku nangis kenapa? Karena kalau aku berlaku adil, tetap akan dihisab. Benar nggak adilnya? Apa adilnya menurut standar dia? Ada bisa kita katakan adil udah benar, tapi ternyata masih belum benar bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi setelah ambil untuk ini, kita yakin adil dan beliau seperti apa? Jadi Umar. Kalau aku adil, aku akan dihisab. Kalau aku zalim, aku akan diazab. Gimana bisa tenang? Maka Sayyidina Umar nangis terus ketika beliau menjadi khalifahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Faqulu haula'i min ra'iyatika. Mereka semua adalah rakyat
di bawah tanggung jawab. Wal wajibu 'alaika irsyaduhum ila al-qiyam bima faradallahu 'alaih. Maka yang wajib atasmu memberikan petunjuk kepada mereka untuk bisa mereka apa yang Allah fardukan, apa yang Allah wajibkan atas mereka min ta'atihi, dari berbuat taat kepada Allah, wa ma harrama 'alaihim min maksiyatihi, dan wajib bagi kalian untuk memberikan petunjuk kepada mereka atas segala apa yang Allah haramkan kepada mereka dari berbuat maksiat kepada Allah. Jadi semua yang ada bawah tanggung jawab itu wajib kita ajarkan dia kewajiban, dan wajib kita kasih tahu mereka apa yang dia lakukan. Kalau pikirin semenjak antum menikah, semenjak antum punya anak, apa kewajiban yang sudah antum ajarkan kepada anak kalian? Apa maksiat-maksiat yang sudah antum kenalkan kepada istri antum, anak antum, agar mereka bisa meninggalkannya, menjauhinya, menghindarkannya? Atau jikalau mereka dalam kemaksiatan itu, apakah sudah antum kesal atau belum? Ini karena saya apa? Urusan begini. Punya anak pikir, kita pikirin urusan duniawinya aja. Agamanya, akidahnya, ibadahnya nggak kita perhatikan. Kadang punya diri sholat tidak benar, nggak tahu. Punya diri nggak bisa wudhu, nggak ngerti. Punya diri nggak bisa baca Fatihah, biasa aja. Nikah udah bertahun-tahun, anak-anak cek gitu aja. Jadi itu semua nanti akan dipertanggungjawabkan yang dapat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dulu itu ibadah Fatihah kepada benar enggak? Kalau benar ya alhamdulillah. Kalau nggak benar, bacanya ada kadul nangis dulu, bertahun-tahun itu dulu baca Fatihah berkata, baca Fatihah pasti salah. Gimana nasib sholatnya selama ini? Walaupun dia sholat, yang salah siapa? Ya dia salah. Ente juga suatu juga salah karena ajarin. Dia butuh dia ke apa? Jangan nampak yang nggak nanti. Yang taklim aja hukum masih banyak yang sembarangan. Santri yang belajar hari-hari kitab diajarin terus tuh yang namanya guru-guru ada ujian praktek, giliran nggak wudhu, giliran nggak ujian, giliran nggak ada praktek, giliran nggak ada ustadznya, ada wudhu itu sembarangan. Karena tanggung jawabnya untuk banyak yang kurang kan? Coba aku lihat anak yang dianggap gimana wudhunya, gimana sholatnya, gimana prakteknya. Kata guru ngaji begitu juga keluarga. Ada kita keluarga ada anak ini emang keluarga lupa juga. Nah itu lebih berat lagi besar. Jadi model saya ngajar begini kesana sini. Saya biarkan saya tidak keluar. Saya nggak memperhatikan taatnya ibadah. Saya biarkan kalau mereka dalam maksiat itu paling berat saya bro. Azabnya berat, lebih berat lagi. Saya tanggung jawabnya di hadapan Allah. Jadi jangan kita pikirkan orang yang membawa tanggung jawab kita ini urusan duniawinya aja. Dan kita pikirin perutnya, kesehatannya, pakaiannya, tempat tinggalnya. Jadi itu kalau udah kewajiban betul. Dan kalau di dunia kita mau bikin senyaman senikmat mungkin buat mereka, tapi kenapa di akhirat kita tak pikirkan itu untuk mereka? Wajib kita ajarkan kepada keluarga kita, semua yang di bawah tanggung jawab kita, apa saja yang diwajibkan oleh Allah dan apa saja yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahdar an-tusabiharum fitarki wajibin. Jadi jangan sampai kau mentoleransi mereka dalam meninggalkan kewajiban. Jangan pernah mentoleransi semua orang yang ada di bawah tanggung jawab kita ketika dia melakukan kesalahan, meninggalkan kewajiban, awal ketika di muharram atau ketika dia melakukan perbuatan yang haram.
Kalau dia nggak sekolah, jangan ditoleransi. Nggak apa-apa, sekali-kali nggak boleh. Tegur, marahin. Dia berbuat maksiat, jangan didiamin. Tegur, salahin, arahin. Kasih tahu kalau itu nggak boleh. Kasih tahu itu Allah. Ya semua dalam cara memberikan pemahaman itu harus bisa dengan cara yang baik, yang bisa diterima, yang bisa menyadarkan, jangan yang membuat mereka malah kabur. Kasih tahu deh, kasih tahu karakter orang seperti apa. Nih, misalnya dibilanginnya dengan cara begini. Oh, ini gurunya memang ditegesin. Kalau nggak ditegesin, kerasin, dia bakal remeh. Oh, ini harusnya dengan cara yang halus. Itu tergantung orangnya. Itu dia karakternya. Tapi yang penting jangan ada sifat toleransi pada kita saat mereka meninggalkan kewajiban atau melakukan tindakan yang diharamkan. Wad'uhum ila ma fihi najatuhum, ila ma fihi najatihim wa sa'adatihim di darul akhirah. Ajak mereka pada sesuatu yang bisa membuat mereka selamat. Ajak mereka pada sesuatu yang bisa membuat mereka bahagia di darul akhirah, kelak di alam akhir. Di dunia kita pengen ajak senang, ajak jalan-jalan, ajak tamasya. Jadi akhirat kita juga harus punya target, kita ajak dia ke surga, ajak dia pada selamat dari sisa Allah. Maka Bapak, kita sekarang hadir ke majelis taklim, ingin riyadhul jannah, taman surga. Adakah pernah keinginan atau upaya usaha Bapak datang ke sini taklim, ngajak anaknya juga ngaji di sini? Kalau pergi ke puncak sama keluarga itu anak tak boleh ketinggalan. Kenapa pergi ke majelis taklim anak ditinggalin? Kenapa pergi ke masjid anak dibiarin, nggak diajak? Kalau mau jalan-jalan, mau makan, anak diajak, keluarga diajak. Ini dengan baik-baik akan diajak. Tapi mau jenengin anak di dunia doang, kalau mau jenengin anak di akhirat kalau begitu. Seorang pemimpin yang memiliki tanggung jawab yang baik, dia bukan hanya berusaha menyenangkan di dunia, tapi juga menyelamatkan untuk akhiratnya. Kalau pertama surga, pertama dunia aja kita ajak, masa pertama surga, maka kita ajak. Dan tidak ada bedanya kita orang-orang kafir. Ada bedanya kita orang-orang munafik yang juga bisa menikmati kesenangan dunia ini dengan kenikmatan dunia yang ada, tapi topil lalai dengan nasib dari akhirat. Kita harus beda, kita mengaji dengan kita. Kita tunjukin, kita buktikan. Ada apa? Pak Menteri tarik ke sini ke rumah Pak ada yang lain. Ada atau anak mengaji di tempat lain, suruh dia sholat, suruh dia jamaah, ini semua. Ud'uhum ila ma fihi najatihim wa sa'adatihim fid daril akhirah. Wa ahsin adabahum, perbaiki adab mereka, ajarin adab. Pemberian terbaik orang tua pada anaknya adalah akhlak adab yang mulia. Itu mau beliin anak, itu mau ngajarin anak apapun, tapi kalau nggak pernah diajarin adab, nggak pernah diajarin akhlak, jadi masih orang tua yang benar kalau begitu. Orang tua yang baik, orang tua yang baik itu orang tua yang didik adab, akhlak, jadi pekerja yang baik pada anak. Mana ala walidul waladahu Abdul bin adab hasan. Kata Nabi, tidak ada orang tua memberikan satu pemberian kepada anaknya yang lebih mulia daripada akhlak yang mulia yang diajarkan kepada aksir apa? Ajarin adab, ajarin akhlak. Ya, jangan tidak biarkan mereka bertindak salah, berbuat salah, tidak ada adab, tidak ada akhlak. Kalau anak ada adab, anak ada akhlak, yang kesel, yang susah, itu juga orang tua. Kalau anak bandel, anak bandung, anak durhaka, anak gak nurut, kita kecewa sebagai orang tua. Kita salahkan anak, jangan lupa salahkan juga diri kita sebagai orang tua. Yang lebih dulu durhaka
kita kepada anak kita karena kita tidak mengajarkan yang baik kepada mereka. Ahsan adalah wala tadrus fi qulubihim hubbud dunya wa syahwatiha. Jangan kau tanamkan di hati mereka kecintaan kepada dunia dan pada mengikuti syahwat-syahwat dunia. Jangan dibiasain, ya. Kita bikin senang dengan kenikmatan dunia. Cuma dari mau apa kita kasih, mau apa kita beri. Ya kita sayang sama orang sama anak kita. Sayang sama istri kita. Kita beli ini, tapi kalau timbulnya ujungnya membawa dia kesenangan dengan dunia, dunia. Kata Nabi apa? Dunia Rasulul hati. Cinta sama dunia itu adalah pokok utama segala kesalahan. Orang berbuat salah, maksiat, dosa apapun, tak lepas sebabnya itu karena kita dunia. Jangan terus kita kasih kemewahan, kenikmatan, kesenangan, akhirnya kesenangan. Cinta yang kedua kalau tidak cinta tidak repot. Bikin dia cinta dalam akhirat. Fatakumu bidzalika wasilah. Kalau sifat Allah itu kau tanamkan kecintaan pada mereka akan dunia, kau ajarkan ada, kau ajak taat, berarti kau adalah orang yang berbuat jelek kepada mereka. Waqad warada, dan ada dalam riwayat mereka, anna ahlal insan, bahwa keluarga manusia, wa waladahu dan anak-anaknya, yata'allamuna bihi baina yadayillah, dia akan menggelendosi, ya, orang tuanya, suaminya, ya, orang yang mengikutinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa yaquluna, dan mereka akan berkata, ya Rabbana, wahai Tuhan kami, innahu lam yu'allimna ma awjabta 'alaina min haqqi. Sungguhnya dia tidak mengajarkan kepada kami apa yang kau wajibkan kepada atas hak-hakmu. Keselamatannya itu, maka ambillah kisos dan melakukan kisos pembalasan untukku dari. Artinya